Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan menampilkan cerita hikayat berjudul Tangkuban Perahu atau sering dibilang Sakuryang. Perkenalkan, saya Zamzia Fitraningrum Purwadi sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rizkyullah Mahiro sebagai Tumang. Perkenalkan, saya Muda Muganoto sebagai Sakuryang. Perkenalkan, saya Selina Devakalita sebagai Dayang Sumbi. Perkenalkan, saya Najla Fujenifa sebagai Jin. Perkenalkan, nama saya Kirana Audiaris Tawati sebagai Jin. Selamat menyaksikan. Alkisah pada zaman dahulu, di tanah Parayangan, pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu yang cuma memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi yang terkenal dengan keelokan dan juga kecerdasannya. Namun dia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, pada dikala Dayang Sumbi sedang menenun, dia merasa tak lezat tubuh. Selanjutnya, ia secara tidak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Lagi-lagi benangku terjatuh. Jika ada yang mengambil benangku, jika dia laki-laki, akan kujadikan suamiku. Dan jika dia perempuan, akan kujadikan saudariku. Beberapa dikala sehabis kata-kata kesepakatan tersebut diikrarkan, datanglah seekor anjing yang sakti berjulukan Tumang. Ini milikmu, Tuan Putri. Ya ampun. Kenapa engkau yang mengambil? Artinya, suka tidak suka, saya mesti menepati janjiku untuk menjadikan seekor anjing ini suamiku. Selanjutnya Dayang Sumbi dan seekor anjing yang berjulukan Tumang hidup berbahagia dalam mahligai rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya menyerupai seorang anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sakuryang. Dalam perjalanan pertumbuhan Sakuryang, keseharian Sakuryang senantiasa ditemani oleh Tumang yang selama ini ia pahami hanyalah seekor anjing lazim yang selalu setia menemaninya, bukanlah selaku ayah kandungnya. Pada suatu hari, ketika Dayang Sumbi memanggil putranya Sakuryang. Banyak sekali memakan daging rusa. Pergilah ke hutan untuk mencarinya bersama Tumang. Setibanya Sakuryang di tengah hutan. Bagaimana ini? Aku tidak menemukan rusa. Maka dengan sangat terpaksa aku harus memanah anak panah ini ke tubuh Tumang sebagai ganti seekor rusa yang tidak aku dapatkan. Lalu Sakuryang mengarahkan busurnya ke arah si Tumang. Dan benar saja, ia telah melakukannya. Tumang pun terkena anak panah Sakuryang dan tak usang lalu si Tumang pun sekarat dan resikonya mati. Begitu Sakuryang datang di rumah, ia pribadi menyerahkan daging Tumang terhadap ibunya. Hai Tumang, kenapa kamu diam saja? Pergilah mencari rusa di hutan sana.
Bunda daging rusanya. Baiklah, terima kasih Ananda. Ibu akan memasaknya. Beberapa dikala sehabis makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Ananda Sangkuryang, Iya, ada apa Ibunda? dari tadi ibu tidak melihat Tumang, bukankah ia bersamamu? Maaf Ibunda, sebenarnya daging yang tadi aku berikan adalah daging tumang. Apa? Kenapa kamu tega melakukannya? Karena tadi di hutan saya tidak menemukan seekor pun rusa. Dayang Sumbi begitu murka besar mendengar kisah tersebut. Dengan refleks dibarengi dengan amarah yang memuncak, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan benda peralatan dapur yang di sekitarnya. Sang Kuryang terluka cukup parah di bagian kepalanya. Anak durhaka kamu. Apakah kamu tahu Tumang itu kan adalah ayahmu? Kenapa kamu berani melakukannya? Pergi sana dan tidak usah kembali lagi. Beberapa tahun berlalu, Sang Kuryang yang sudah mengembara ke seluruh negeri dan berikutnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang sungguh heran melihat banyak pergeseran yang terjadi pada kampungnya. Kemudian dia bertemu kembali dengan ibunya, tetapi keduanya tidak saling mengenal. Hai Nona, Ya, ada apa Tuan? maukah kamu menjadi istriku? Baiklah Tuan. Suatu saat, Sang Kuryang meminta tolong untuk membenahi ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun mengikuti kemauannya. Dayang Sumbi terkejut melihat kepala Sang Kuryang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Apa? Bekas luka apa ini? Dulu waktu aku kecil aku pernah dipukul oleh ibuku. Jadi, kamu adalah anakku. Setelah panjang lebar, Dayang Sumbi menjelaskan perihal dirinya dan putranya serta anjing yang bernama Tumang. Namun Sang Kuryang tetap tidak ingin menyimak dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk memperoleh cara supaya pernikahannya dengan putranya gagal. Bohong, kamu tidak mencintaiku. Bukan, tetapi kamu adalah anakku yang waktu itu aku pukul. Tetapi aku akan tetap menikahimu. Baiklah, tetapi aku akan memberikan satu syarat. Apa syaratnya? Kau harus membuat perahu dalam waktu 1 malam. Baiklah, aku akan melakukannya. Lalu Sang Kuryang pun pergi. Kemudian beliau mengerahkan segala kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk menciptakan bendungan dan bahtera untuknya. Bagaimana bisa aku membuat perahu dalam 1 malam? Aku membutuhkan bantuan dari jin. Hei para jin, Ada apa Tuan? aku membutuhkan bantuanmu untuk membuat perahu dalam 1 malam. Baik Tuan, itu gampang sekali. Ketika pekerjaan Sang Kuryang telah berlangsung, Dayang Sumbi memakai tipu-tipu muslihat